Kamu pernah nggak kepikiran gimana rasanya hidup di dalam kepala yang isinya bukan cuma satu suara, tapi banyak. Bukan sekedar galau, bukan sekedar overthinking, tapi benar-benar seperti ada beberapa aku yang hidup bersamaan, saling berebut kendali. Hey guys, aku Lady Magnifica and you're watching Lady Magnifica Tell Stories. Bagi kebanyakan orang, pikiran adalah tempat yang sunyi. Kadang ribut oleh kekhawatiran, kadang penuh rencana, tapi tetap satu arah. Ada satu aku yang merasa, berpikir, lalu mengambil keputusan. Tapi bagi orang yang punya banyak kepribadian, kepalanya bukan lagi ruang sunyi. Ia lebih mirip rumah besar dengan banyak pintu, banyak kamar, dan tidak semuanya saling mengenal. Yang menarik, orang-orang ini bukan gila, bukan juga kerasukan seperti yang sering digambarkan di film-film ya. Mereka sering terlihat normal, punya pekerjaan, bisa tertawa, bisa jatuh cinta, bisa mengobrol seperti biasa. Tapi di balik semua itu ada dunia yang jauh lebih kompleks. Di dalam pikiran orang dengan banyak kepribadian, tidak ada satu pusat kendali yang mutlak. Yang ada adalah pergantian, kadang halus, kadang kasar, kadang disadari, kadang tidak. Satu kepribadian bisa sedang memegang kemudi, lalu tanpa peringatan, kemudi itu berpindah tangan. Bayangkan kamu sedang menyetir mobil, lalu tiba-tiba bangun dan sadar mobil sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda, dengan sisa bensin yang berkurang, dan kamu tidak ingat kapan menyetir ke sana. Itulah yang sering mereka rasakan. Bukan mimpi, bukan lupa ingatan, tapi benar-benar seperti ada bagian hidup yang hilang. Di dalam kepala mereka, setiap kepribadian punya peran. Ini penting untuk dipahami. Kepribadian-kepribadian itu tidak muncul tanpa alasan. Mereka terbentuk sebagai cara bertahan. Sebagian orang menyebutnya alter, tapi kita tidak perlu istilah rumit. Anggap saja mereka sebagai bagian-bagian diri yang terpisah. Ada yang lembut, ada yang dingin, ada yang sangat protektif, ada yang penuh amarah, dan ada juga yang masih seperti anak kecil. Yang menarik, kepribadian-kepribadian ini sering tahu satu sama lain, tapi tidak selalu bisa berkomunikasi dengan bebas. Ada yang sadar bahwa aku bukan satu-satunya, ada yang tidak tahu apa-apa, dan merasa dialah satu-satunya yang nyata. Di dalam kepala mereka, rasanya seperti tinggal serumah dengan orang-orang yang punya jam hidup berbeda. Ada yang aktif pagi, ada yang muncul saat malam, ada yang muncul saat tertekan, dan ada yang muncul saat bahaya datang. Misalnya, saat situasi terasa mengancam, kepribadian yang berani dan dingin bisa tiba-tiba muncul. Orangnya berubah, nada suara berubah, cara bicara berubah, bahkan cara berdiri pun berubah. Setelah bahaya lewat, kepribadian itu bisa menghilang begitu saja, dan yang tersisa hanya kebingungan. Kenapa orang-orang menatapku seperti itu? Kenapa tanganku gemetar? Kenapa aku berdiri di sini? Ini bukan akting. Ini adalah kebingungan yang nyata. Yang sering tidak dipahami orang luar adalah ini bukan pilihan. Orang dengan banyak kepribadian tidak bangun pagi lalu berkata, hari ini aku mau jadi yang ini. Pergantian itu terjadi otomatis, seperti refleks. Kalau kita gali lebih dalam, pikiran mereka bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada satu narasi hidup yang utuh. Hidup mereka terasa seperti potongan-potongan film yang tidak selalu tersambung. Ada bagian masa kecil yang terasa asing, seperti cerita orang lain. Ada emosi tertentu yang tidak pernah bisa mereka akses, karena emosi itu dipegang oleh kepribadian lain. Misalnya, ada orang yang tidak bisa menangis sama sekali, bukan karena kuat, tapi karena bagian dirinya yang bisa menangis tidak pernah berada di depan. Sebaliknya, ada yang tiba-tiba menangis hebat tanpa tahu alasannya, karena emosi itu datang dari tempat yang tidak mereka pahami. Di dalam kepala mereka, ingatan bukan satu aliran. Ingatan berkotak-kotak. Ada kenangan yang hanya bisa diakses oleh kepribadian tertentu. Ada pengalaman pahit yang disimpan jauh, agar kepribadian utama bisa tetap berfungsi. Ini sering membuat mereka merasa seperti hidup setengah-setengah.
Mereka tahu ada sesuatu yang hilang, tapi tidak tahu apa. Seperti membaca buku dengan halaman yang hilang, tapi tetap dipaksa memahami ceritanya. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah di masa lalu. Masa kecil yang terlalu berat untuk ditanggung satu pikiran saja. Trauma yang datang terlalu dini, terlalu sering, atau terlalu dalam. Saat seorang anak tidak punya pilihan untuk lari, pikiran menemukan cara lain, membagi diri. Bagian yang terluka disembunyikan, bagian yang kuat diciptakan, bagian yang patuh muncul, bagian yang marah disimpan. Semua demi satu tujuan, bertahan hidup. Dan masalahnya saat dewasa, sistem itu tidak otomatis hilang. Tubuh bisa bertumbuh, tapi mekanisme bertahan itu tetap ada. Kepribadian-kepribadian itu terus hidup, terus bereaksi meski bahaya sudah berlalu. Di dalam kepala mereka tidak ada tombol reset. Yang membuat hidup mereka semakin rumit adalah konflik internal. Tidak semua kepribadian punya tujuan yang sama. Ada yang ingin hidup tenang, ada yang selalu curiga, ada yang ingin menyabotase hubungan, ada yang ingin melindungi dengan cara ekstrim. Bayangkan, setiap keputusan harus melewati perdebatan tak terdengar. Mau percaya seseorang? Ada bagian yang berkata ya, ada bagian yang berteriak tidak. Mau dekat? Ada yang rindu, ada yang panik. Mau bahagia? Ada yang merasa tidak pantas. Itulah kenapa orang dengan banyak kepribadian sering terlihat kontradiktif. Hari ini hangat, besok dingin. Hari ini percaya, besok menjauh. Bukan karena manipulatif, tapi karena yang memegang kemudi bukan orang yang sama. Salah satu hal paling menyakitkan bagi mereka adalah rasa bersalah. Saat satu kepribadian melakukan sesuatu yang merusak, kepribadian lain harus menanggung akibatnya, minta maaf atas hal yang tidak mereka ingat, bertanggung jawab atas keputusan yang bukan mereka ambil. Bayangkan, bangun tidur dan mendapati pesan-pesan yang kamu tidak ingat menulisnya. Atau hubungan yang rusak tanpa tahu kesalahannya apa. Itu melelahkan. Itu mengikis rasa percaya diri pelan-pelan. Dan di tengah semua itu, mereka harus berpura-pura normal. Karena masyarakat tidak ramah pada hal-hal yang tidak dipahami. Banyak dari mereka belajar menyembunyikan kondisi ini. Mereka menyebutnya masking. Terlihat stabil di luar, berantakan di dalam. Tersenyum di kantor, kacau saat sendirian. Yang jarang dibahas adalah betapa lelahnya hidup seperti itu. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah eksistensial. Lelah mempertanyakan aku yang mana yang nyata. Lelah mencoba membangun identitas di atas fondasi yang terpecah. Tapi ada satu hal paling penting yang sering dilupakan. Orang dengan banyak kepribadian bukan kumpulan orang asing. Mereka tetap satu manusia. Semua bagian itu adalah respons dari satu jiwa yang pernah terluka. Di dalam proses pemulihan, tujuannya bukan menghapus kepribadian-kepribadian itu, bukan memaksa mereka menjadi satu dengan kekerasan, tapi membangun komunikasi, kerjasama, dan rasa aman di dalam diri sendiri. Bagi sebagian orang, penyembuhan berarti menyatukan. Bagi yang lain, berarti hidup berdampingan dengan lebih damai. Tidak ada satu jalan yang sama untuk semuanya. Yang pasti, pikiran mereka bukan tempat menakutkan seperti di film-film. Ia lebih mirip tempat yang terlalu ramai, terlalu penuh cerita, dan terlalu lama memikul beban sendirian. Jika kamu mengenal seseorang seperti ini, satu hal yang paling mereka butuhkan bukan rasa ingin tahu berlebihan, bukan juga ketakutan, tapi kesabaran dan pengakuan bahwa apa yang mereka alami itu nyata. Dan jika kamu sendiri yang merasa seperti ini, merasa ada bagian-bagian dirimu yang tidak selalu sejalan, ketahuilah satu hal penting. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu pernah bertahan di situasi yang seharusnya tidak perlu kamu hadapi sendirian. Pikiran manusia luar biasa. Kadang caranya bertahan memang terlihat aneh dari luar, tapi di balik itu, selalu ada satu cerita yang masuk akal jika kita mau mendengarnya pelan-pelan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.